Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan ngebagiin kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan bagi PKK RW melalui dana alokasi umum atau DAU dalam rangka percepatan penanganan stunting tingkat Kelurahan Cipinang. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman agar channel ini berkembang. Terima kasih. Yuk langsung aja ikutin kegiatannya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Oke, selamat menonton. Gajinya dari Pak RW masing-masing. RW 16. Terima kasih. RW 17. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Dr. Firda Fairuzi, spesialis anak dari Rumah Sakit Columbia Asia. Yang saya hormati juga Ibu Kasih Kesela saya, partner saya, rekan kerja saya, Ibu Haja Sriatun. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cipinang, ya, Ibu Desi Andre, dan beserta pengurusnya semuanya. Yang saya hormati juga para ketua kelompok PKK RW dari RW 01 sampai dengan RW 018. Tepuk tangannya. Ini nambah lagi ilmunya. Saya kalau ketemu PKK tuh langsung semangat. Yang tadinya mau suntuk langsung semangat karena ruhnya ada di sini. Ya, nafas saya di sini juga. Ya, terima kasih. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji. Sehingga kegiatan ini memang sudah lama kita rencanakan, ya. Sedangkan kita sudah mengawalinya dengan di awal kita sudah mengawalinya. Ini adalah kegiatan peningkatan wawasan kader PKK RW dan kader posyandu balita dalam pencegahan dan penanganan stunting. Yang sebelumnya sudah mengawali dengan kita berbagai macam kegiatan yang dibantu oleh seluruh jajaran PKK, baik PKK kelurahan maupun PKK RW dan RT semuanya. Ini adalah bentuk kerjasama kami, Bu Dokter, dari tingkat kelurahan sampai dengan jajaran RW. Tentunya atas dukungan kerjasama Ibu PKK yang luar biasa semuanya. Ya, karena kita masih mempunyai beberapa anak stunting, ya Dok, ada dan penanganan stunting. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Banyak ya terkait dengan pertumbuhan anak yang mempengaruhinya, ya, nanti saya bahas. Baik, lanjut. Nah, stunting itu pertama karena asupan nutrisi. Dari kapan? Nah, mungkin pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan, ya, sampai dia lahir, masa balita, ya, sampai di masa anak-anaknya. Ya, ini bagian proses yang berkelanjutan. Baik, silakan. Hati ayam, ya, kemudian tambah 1 telur dan 1 sendok makan daging, ya, daging cincang, plus atau ini variasi 1, 2, 3, bukan semuanya ya, jadi ya, pilih salah satu. Atau boleh 1 telur, ya, sama susu. Ya, jadi kalau dia alergi susu sapi, ya paling telur. Ya. Usia di atas 2 tahun. Untuk mencapai sumber protein itu 3 susu UHT-nya 3 kali 250, ya. Ditambahkan di antara ini, ya, ada telur juga. Sebagai biasanya mengelola daging, ya, kita pakai minyak atau nasinya digoreng pakai minyak juga boleh untuk nambah kalori lemaknya, ya. Atau ditambahin mentega lagi, ya, telurnya
dibikin kolom dada gitu ya. Ya, selanjutnya slide. Nah, kurang nyaman untuk orang tuanya. Sama seperti TBC juga. Jadi kalau kadang-kadang saya pernah sih dapat orang tua gitu ya dikatakan stunting gitu dari saat ditimbang di posyandu. Saya nggak bisa tidur, ini gimana anak saya bener nggak stunting gitu ya. Tapi memang begitu saya cek enggak, jadi cuma stunted gitu. Stunted itu pendek aja. Biasanya kalau muda itu udah stunting, ya muda itu udah pendek kayak siapa yang artis itu? Itu beda itu yang stunting. Itu memang dia short stature perawakan pendek karena ada kelainan. Mencari dengan weight for race itu adalah artinya berat badan berdasarkan tinggi badan pada anak laki-laki, ya. Nah, berat badannya yang mana nih, ya? Dengan misalnya tinggi badan dia 74 cm, idealnya yang mana? Yang ini yang garis tengah ini, ya. Kalau dia tingginya 75, berarti dia idealnya 9,5. Nah, kalau dia 8 gimana dong? Masih boleh, karena yang ini yang dikatakan pendek. Ini dia kok pendek sih? Gizi ya, gizinya baik, buruk sorry. Yang ini sampai sini itu gizi baik. Dia di antara ini. Dari orange ke orange lagi itu gizi baik, ya. Tapi kalau misalnya dia bulan ini, bulan depan ini, bulan depannya lagi ini, udah hati-hati, ya. Kalau bisa ya kalau di garis kuning yang lainnya ke hijau, gitu, ya. Ya kalau kuning terus ya nggak apa-apa juga, ya. Tapi tetap kita kasih tahu Bu, tinggi segitu idealnya sekian loh, yang tengah ini, ya. Kita pakai yang median, ya. Kalau yang ini gizinya obes. Sebenarnya belum obes, gizi lebih lah. Sorry ya, kalau ini sama ini udah cenderung ke gizi lebih dan ini udah obesitas biasanya. Garis hijaunya, ya naiknya itu seperti ini mengikuti lengkung si kurvanya, ya. Tapi kalau dia udah begini, datar, terus sampai menyentuh garis di bawahnya udah, artinya ini udah mulai weight floatering namanya, ya. Udah mulai ada tanda-tanda nggak bener nih, ya. Entah karena asupannya atau memang sakit anaknya, ya. Apalagi ini, ya, langsung dia turunnya drastis. Mendatar pun nggak baik, ya. Pokoknya yang bagus ya mengikuti kurvanya, ya. Selanjutnya slide. Nah ini kita dokter anak itu pakainya tinggi badan menurut umur berdasarkan kurva WHO. Kapan dikatakan normal? Ya, apabila dia letaknya di antara garis yang tinggi ini normal. Nih kalau di bloknya di sini ya normal. Tinggi badan biasanya usia, ya. Nah kalau dia blok di antara ini dan ini itu stunted, belum stunting. Ya. Di bawahnya lagi yang merah ini sangat pendek. Ini biasanya sudah masuk ke stunting. Ya. Selanjutnya slide. Berat badan berdasarkan tinggi badan pakai kurva ini. Tadi kan tabel ya yang warna-warni itu. Biasanya lebih enak yang itu sih. Kalau ini kayaknya kalau mata saya udah siwar ya. Vlognya itu kadang-kadang ya. Pokoknya di bawah garis minus 2 SD ini gizi kurang. Di bawah 3 SD ini dari gizi buruk semuanya. Ya. Ini yang normal itu di antara ini dan ini. Plus minus 2 secara integrasi itu normal. Itu gizi baik. Cara memberikan makanan pada saat lactasi itu juga penting ya. Kita harus tahu nanti slide. Jadi kadang-kadang karena salah pengelolaan pemberian lactasi itu berkelanjutan, bisa jadi ilmunya mungkin belum tersampaikan, jadi salah. Walaupun mungkin dia dari kelas menengah ke atas, ya. Anak-anak seperti misalnya ibunya vegetarian, anaknya juga vegetarian, itu nggak boleh sih. Kalau saya nggak, bayi itu nggak boleh vegetarian, ya, karena dia nggak akan dia kalau nggak ada protein hewaninya, ya. Selanjutnya slide.
Intinya kalau mau dapat asupan gizi yang baik, ini harus semua terpenuhi ya, nggak boleh kurang. Ya, kalorinya, mikronutriennya, proteinnya, ya. Selanjutnya slide. Nah, awalnya gagal tumbuh aja nih, BB-nya sama dia masih di daerah kuning gitu ya. Nanti lama-lama BB-nya kurang, baru masuk gizi kurang stunting mikrosefal. Mikrosefal mulai perkembangan otaknya terjadi. Selanjutnya slide. Sebenarnya kalau stunting itu cuma dua ini aja sih yang dibahas ya. Asupannya kurang dan kebutuhannya meningkat. Ya. Jadi berdasarkan usianya kan memang anak itu nambah terus ya kebutuhan kalorinya. Kalau nggak balance, nggak seimbang ya udah ya stunting. Selanjutnya slide. Nah ini kenapa penyebab dia ada kebutuhan nutrisinya meningkat, terutama ya pada yang gangguan pencernaan ya, diare terus-terusan, infeksi, alergi susu sapi, anemia, kurang darah atau kurang zat besi, atau memang dia metabolisme meningkat karena penyakit ya, penyakit paru, penyakit jantung bawaan, penyakit kelenjar gondok, prematur, anak alergi itu metabolisme tinggi, jadi butuh asupannya juga tinggi. Kalau yang asupannya kurang kenapa? Ya karena memang nggak dapat ASI ya. Untuk susu formulanya tidak tercukupi, dia nggak mau ya dimuntahin misalnya. Ya jadi atau memang anaknya muntah-muntah terus ya, atau memang area sini nggak tahu, memang miskin, sosioekonominya rendah ya. Selanjutnya slide. Nah, artinya pada saat empasi itu tepat waktu yang pertama. Ya kenapa usia 6 bulan? Kenapa nggak lebih awal? Karena sudah diteliti, ya memang sudah dari dulu ya bahwa ASI itu sudah mencukupi kalori kebutuhan anak sampai usia 6 bulan. Sesudah 6 bulan, kebutuhan kalorinya lebih banyak, nih sampai 600. Nah ASI itu yang biru ini 400-an, hanya sisanya 200 itu dari empasi. Makanya saat empasi itu 70%-nya ASI, 30%-nya kebutuhan dari makanan. Ya, gimana artinya kalau dia nggak ileran itu dia refleks menelannya udah baik. Ya, karena memang produksi saliva ya, produksi air liur itu kan berkelanjutan. Ya kalau kita nggak bisa nelan, otomatis dia akan ces. Ya, jadi itu terlihat pengen makan kalau ibunya makan, ya tarik dengan makanan, ya ingin tahu dengan sekitar makan apa aja. Ya, kalau duduk biasanya dengan dibantu pun boleh bersiap. Selanjutnya slide. Syaratnya juga harus ada kuat, cukupi slide. Nah ini kebutuhannya berdasarkan usia ya, dari zinc, zat besi, protein, kalori ya. Dari total kalori misalnya dari 6 bulan aja tuh ya, yang harus dominan itu adalah proteinnya yang paling tinggi ya. Kemudian zinc ya, kemudian protein ya, kemudian baru zat besi dominan ya kebutuhannya. Selanjutnya, jadi biasanya 6 bulan itu ya dikasih ya, ikan dikasih sumber zat besi ya, daging cincang gitu ya, daging tumbuk dikasih ya. Nah ini berapa kali frekuensinya dan jumlah banyaknya ya, berdasarkan usia ya. Porsinya harus naik bertahap, frekuensinya naik bertahap. Mungkin kalau baru kenal bolehlah 2 kali makan, tapi targetnya adalah 3 sampai 4 kali makan per hari ya. Nah tapi kalau bayinya makannya sedikit-sedikit udah kenyang, nah boleh kita frekuensinya lebih sering ya, disesuaikan dengan besar lambungnya. Kadang-kadang emang ada anak istilahnya small eater, makannya cuma mau sedikit-sedikit, itu nggak apa-apa, asal kita harus edukasi, suruh kasih makannya tiap berapa jam, dibuatkan jadwal. Selanjutnya slide. Nah ini kandungan proteinnya dalam 1 on ya, daging merah aja 26 gram. Ini dalam 1 on telur ayam dan telur puyuh ya, tinggi semuanya 1 on. Yang paling tinggi apa nih? Ya, kalau ini salmon ya, nih kembung sama salmon nggak kalah ibu proteinnya, jadi nggak usah gaya-gayaan ini salmon kembung aja ya, murah dan gampang dapat di pasar, pasar ya.
juga. Iya, tapi harus 1 baskom. Ya, ini aja 9 kuntum nih, ya, brokoli. Ya, 3 ikat bayam, itu cuma segini. Jadi harus lebih banyak. Lebih banyak kan makan sedikit tapi banyak isinya ya. Selanjutnya slide. Ini kebutuhan protein, mungkin lanjut slide. Nah, edukasi ya, kalau untuk ibu-ibu yang baru mau kasih empasi, mungkin ada beberapa yang konsultasi ke saya, tapi mungkin kalau ibu kader yang lebih terpapar langsung, dibuatkan jadwal, ya. Jadi itu membiasakan anak lapar. Kalau dia biasa jam 8 makan, ya udah jam 8 makan pagi terus. Jam 12 makan siang, makan malam jam berapa itu. Jadi untuk merangsang sistem pencernaannya juga lebih baik. Ya, jadi si anak tuh terangsang jam segini sudah makan, ya, dia minta makan. Ya. Terus hanya waktu makan itu 30 menit. Ya, nggak boleh tuh dibawa jalan-jalan naik odong-odong, ya, dibawa nonton TV, nggak boleh, ya. Air putih boleh diberikan tapi di antara waktu makan. Ya, jangan saat makan air putihnya segelas gitu. Berarti yang dua, ya. Selanjutnya slide. Nah, tentunya kalau makan buat suasana menyenangkan dan duduk, ya. Bukan buat gaya-gayaan duduk di kursi makan baik, bukan, ya. Tapi itu memberikan disiplin ya pada anak-anak supaya dia tahu jam ini untuk makan. Kamu boleh main di luar ini, gitu, ya. Nah, nggak boleh misalnya, kamu kalau mengerjakan ini nanti ibu kasih makanan, ya. Tidak boleh gadget juga sambil nonton, ya. Ini susah banget nih, ya. Selanjutnya slide. Porsinya mulai dari yang kecil, ya. Boleh ada cair sedikit, misalnya. Intinya memang 2 tahun itu nutrisi berperan sangat penting, ya. Jadi kita sebagai ibu kader juga di sini perannya penting sekali supaya cepat, ya, mencegah anak jatuh ke stunting. Protein hewani sangat penting, jangan lupa edukasi terus untuk memberikan protein hewani, ya. Baik, mungkin sekian yang telah memberikan paparan yang sangat inspiratif dan berguna, bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu untuk semua paparannya. Kebetulan Bu di PKK Kecamatan Pulau. Saya dari Ketua PKK RW 1 sekaligus sebagai kader Posyandu RW 1, Posyandu Anggrek. Yang ingin saya tanyakan Bu Dokter, seperti tadi yang Ibu terangkan, 1 hari dikasih makan dengan jadwal 4 kali makan. Itu sudah termasuk makan besar dan makan kecil. Itu kira-kira jam berapa aja dong? sebenarnya kan ini sebagai reminder, ini mengingatkan kembali cara pertimbangan yang baik. Tapi saya rasa pastilah semua dikerjakan dengan seideal mungkin, walaupun mungkin timbangannya tadi tidak seperti yang tadi karena mahal digital ini masih timbangan yang di ini ya, timbangan apa yang ya jadi memang untuk mendapatkan seperti ini lebih baik memang dirujuk aja dulu. Kalau memang ada yang tidak sesuai gitu ya, rujuk aja konfirmasi puskes. Di puskes ada sih timbangan yang idealkan ya, jadi supaya tidak salah penafsiran gitu ya. Tinggi badan pun juga sama ya, alatnya kalau yang tinggi badan juga ada kan yang buat tiduran itu ya, ada ya. Memang idealnya sih timbangan yang ada itu mereka bisa, tapi nanti pendekatannya itu seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Karena harusnya konfirmasi. Ya mungkin nggak usah beranak lah, puskes dulu nih untuk konfirmasi. Ya apakah betul benar-benar dia stunted atau stunting? Karena beda, kalau stunting itu kadang-kadang genetik juga pengaruh. Nah itu yang harus kita pilih. Ya, walaupun tadi sudah dilihat kok dari rata usia anak-anak PAUD dengan sama usianya dia lebih pendek gitu ya, tapi betul nggak
dia stunting, ya memang kalau ternyata dia nggak stunting dia pasti marah sama keluarga, ya, karena dia merasa memberikan gizi yang cukup, ya. Tapi dia nggak menutup kemungkinan ternyata stunting juga, beneran. Ini kita pastikan dulu, ini jangan-jangan pendeknya karena memang ibu makannya pendek atau karena memang kurang proteinnya. Ini bukan ibu nggak kasih makan, ya, tapi jumlah proteinnya kurang. Atau jangan ada infeksi yang harus diperiksa sama dokter. Jadi khawatirnya mungkin kalau nanti terlambat, saya dapat info nanti IQ-nya saya. Memang susah, kadang-kadang ya udah stunting anak saya lari-lari kok, bagus kok, kenapa situ yang ribut gitu ya, biarin aja nanti pendek anak saya, bapak ibunya pendek. Walaupun bapak ibunya pendek, anaknya bisa tinggi loh. Jadi jangan berkaca dari orang tua, ya. Jadi ibu pengen bapak ibu, anak ibu sama kayak ibu atau mau ibu lebih tinggi. Jadi kita targetnya tingginya tuh mereka, kan anak orang Indonesia emang pendek-pendek, mana ada yang tinggi, ya, enggak, ya. Jadi kita harus mengatakan bahwa sebenarnya target itu bukan hanya tinggi aja, tapi ada penyakit infeksi, ya, atau nanti ke depan anaknya nggak bisa pinter, gitu, ya. Mungkin dari yang tadi saya katakan boleh sedikit dikasih kemarin sambil hukum aja nih, nggak usah ngikut ke ibu yang itu, misalnya, gitu ya. Kita makannya nggak banyak protein, nggak banyak makan ikan, nanti bisa pendek loh. Terus kemarin ibu dapat ini dari dokter, oh ternyata kalau selain pendek ada efek jadi nggak pinter anaknya, gitu, jadi nggak cepet larinya, bola kalah terus mainnya, karena memang kaitannya produktivitasnya jadi turun, gitu, jadi cepet capek, gitu. Jadi kayak gitu yang harus kita sampaikan. Jadi bukan masalah dia karena asupan gizi aja, tapi kita khawatir ke depannya. Jadi harus konsultasi. Bu, untuk pastikan aja, lebih baik ibu konsultasi, ya, konseling ke dokter. Palingnya kalau memang ternyata saya salah, alhamdulillah, mungkin memang pendek. Tapi kalau ternyata ada infeksi, ya, apalagi tadi katanya makannya banyak. Kenapa nggak tumbuh? Berarti kan kita mikirnya gitu loh, ya. Kecuali memang anak yang makan. Oke, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada ilmu yang dapat teman-teman ambil, juga sebagai penambah pengetahuan kita semua ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.